bahkan bisa lebih dari kiai. Ada jamaah yang muridnya disebut bukan santri, tapi muhibbin. Gurunya disebut Habib. Selama-lamanya muhibbin ini nggak bakal jadi Habib. Biasanya kalau ada santri, gurunya mendengar santrinya jadi kiai, gurunya senang dan bahagia, betul. Tapi kalau ada Habib punya murid muhibbin, dia dengar muhibbinnya sekarang udah jadi Habib, kira-kira senang apa enggak dia? Itu bisa dipersekusi, saudara, betul nggak? Sebagai pengamat, izinkan saya memberikan penilaian pada fenomena ini, bahwa tesis Kiai Imad yang berusaha menganulir genealogi Pak Alawi tidak akan mungkin muncul secara tiba-tiba. Hal yang serius seperti ini tidak mungkin hadir dari ruang kosong begitu saja, kemudian mencuat ke permukaan dari kevakuman latar belakang. Besar kemungkinan hal ini muncul sebagai modus respon. Respon terhadap apa? Dari segi judul, video ini tidak akan membahas latar belakang Kiai Imad yang sampai keroyo-royo mempertahankan respon segala gitu. Video ini hanya akan menelaah seberapa kokoh argumen Kiai Imad untuk layak disebut ilmiah. Kendatipun demikian, sebagai prolog, saya ingin menyampaikan sebuah sudut pandang supaya orang yang ingin ikut campur dalam cekcok ini punya landasan, bahwa mustahil kita bisa melarang siapapun di dunia ini untuk berpikir bahkan meragu, dan tidak mungkin bisa kita melarang Kiai Imad untuk berpikir bahkan meragukan keautentikan Mbak Alawi dengan kepalanya sendiri. Ini poin penting yang perlu dipahami semua orang, termasuk Mbak Alawi di seantero negeri, termasuk Robitoh Alawiyah sendiri. Dan tanpa harus menjadi Mbak Alawi, hanya mengandalkan akal sehat saja, sebenarnya sudah bisa menuntun kita bahwa peluang yang bisa kita lakukan untuk menjawab Kiai Imad sebagai orang terpelajar ialah menawarkan kerangka berpikir yang membuktikan sebaliknya. Tentu dengan cara ilmiah yang sama. Akal dibalas akal, ilmu dibalas ilmu. Tolong tonton sampai habis biar tidak salah paham. Jangan lupa siapkan kopi terlebih dahulu. Sebelum masuk ke pembahasan inti, video ini berangkat dari beberapa YouTuber yang mengamplifikasi keputusan Naqobah Internasional yang memutuskan nasabah Alawi terputus secara yakin. Saya sudah mencari situs resmi Naqobah Internasional dan belum nemu keputusan itu dalam bentuk official. Dari situs dan teks yang beredar, argumennya hampir mirip dengan Kiai Imad, yaitu mendasari anulir dengan pendapat Fakhrozi dalam Masyajarah Al-Mubarakah yang akan saya ulas setelah ini. Ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa dalam disiplin ilmu modern terdapat 3 hierarki yang berurutan. Pertama, opini, ia masih kalah dengan yang nomor 2, yaitu opini pakar, dan ia masih kalah dengan nomor ketiga, yaitu scientific evidence. Pembuktian saintifik berada di makom paling atas. Jadi ketika ada pakar-pakar yang berbeda pendapat, ketika scientific evidence berkata A, maka pendapat pakar itu otomatis teranulir jika bertentangan. Di bawah itu semua adalah opini. Bisa jadi opini saya, opini Anda, dan opini semua orang. Makanya ketika Sayyid Mahdi Rojai mengirim risalah yang mengatakan genealogi Mbak Alawi sudah mutasil, Kiai Imad itu tidak menggubris karena makomnya Syekh Mahdi Rojai hanya sebatas opini pakar. Yang lebih agung dari itu adalah pembuktian saintifik seperti yang telah beliau rumuskan dalam buku terbarunya. Hal yang sama juga berlaku dengan edaran yang dibaca banyak orang yang diklaim mewakili Naqobah Internasional. Jika ia resmi pun, makomnya sama seperti Syekh Mahdi Rojai yang dianulir Kiai Imad. Ia hanya opini pakar yang masih di nomor 2. Seperti masa-masa COVID-19 silam. Ada opini pakar yang berbeda pendapat tentang pemakaian masker. Ada yang mengharuskan dan ada yang tidak mengharuskan. Semua itu seharusnya dan memang harus hilang ketika scientific evidence membuktikan bahwa masker benar-benar memperlambat spektrum penyebaran COVID dan rekomendasinya ialah memakai masker. Pembuktian ilmiah sudah mirip seperti hakim tertinggi yang menganulir berbagai pendapat yang saling bertentangan. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan scientific evidence menghapus semua perbedaan pendapat. Itu penjelasan singkat tentang hierarki ilmu pengetahuan modern, meski detailnya itu jauh lebih rumit. Kritik yang akan Anda dengar setelah ini berangkat dari buku terakhir Kiai Imad yang bagi saya sudah jamek manek ya. Semua dalilnya sudah di situ semua, dan yang bukan dalil sudah tidak dimasukkan di sana. Inilah kerja-kerja pembuktian saintifik dan semua pakar harus berdebat di sana seharusnya. Saya awali dengan menyebutkan buku Kiai Imad untuk 3 pokok penting yang mendasari gugatannya. Pertama, hanya satu nama problematik yang sedang Kiai Imad gugat, yaitu Abdullah atau Ubaidillah. Ia adalah ayah dari Alwi yang merupakan puncak klan sebagian besar habaib di Indonesia. Jika Anda mendengar kata Mbak Alawi,
artinya adalah keturunan Alwi. Ayahnya Alwi ini sedang digugat ketersambungan biologisnya sebagai keturunan Nabi. Kemudian yang kedua, belum ada konfirmasi dari kitab yang lebih tua dari abad ke-8 Hijriah yang mengkonfirmasi genealogi Ba'alawi, keturunan dari Alwi dari jalur Abdullah ini, yang tidak ada informasi tersambung sanadan wa isnadan sampai Ahmad al-Muhajir. Ketiga, belum ada konfirmasi dari kitab yang lebih tua dari abad ke-8 yang mengkonfirmasi dan menyebut nama Ubaidillah adalah betul-betul Abdullah bin Ahmad al-Muhajir. Semua gugatan itu berangkat dari satu kitab berjudul Asy-Syajarah al-Mubarakah, karya Abu Abdillah Muhammad Fakhruddin Ar-Razi atau yang dikenal dengan Fakhrur Razi. Amma Ahmad al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin, Muhammad Abu Ja'far Birroy, wa Ali bin Ramallah, wa Husain Aqibu bin Isabur. Kita lihat bagaimana cara Kiai Imad berargumen dengan redaksi ini. Memakai jumlah ismiyah yang mengandung faidah takkid, Kiai Imad mendasari anulir nama Ubaidillah dengan mempercayai secara harfiah apa yang disampaikan Fakhrur Razi lewat cara pandang gramatikal. Kalau Fakhrur Razi, orang yang tinggal di Roy, di mana di sana banyak keturunan Ahmad al-Muhajir dari jalur Muhammad Abu Ja'far. Ketika ia mengatakan putranya sungguh-sungguh 3, tentunya ia sangat sikoh dan bisa dipercaya. Makanya dari sini kesempatan masuknya nama selain 3 yang disebut Fakhrur Razi sudah tertutup secara ilmiah, kecuali ada kitab semasa atau yang lebih dahulu ditulis. Berikut ini adalah kritik pertama yang sempat saya sampaikan kala podcast dengan Gozaini dan dialog dengan Kiai Khotimi sewaktu Kiai Imad berhalangan hadir untuk berdiskusi dengan saya. Saya tidak memiliki kesempatan yang cukup banyak untuk menjelaskannya secara detail waktu itu, namun akan saya tembus di video ini dengan uraian lebih lengkap sambil menunjukkan 2 kelemahan istiqra' Kiai Imad. Jumlah ismiyah tadi, betapapun mengandung faidah taukid di dalam kalimat ini, tidak ada petunjuk ia berfaidah hasyr sekaligus, atau mengkhususkan nama-nama yang disebut saja. Terjemah sederhana dari teks Fakhrur Razi, jika dialih bahasakan ke bahasa Indonesia dengan faidah taukid tadi, jadinya begini. Amma Ahmad al-Abah, fa'aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah, maka sungguh keturunannya itu 3 putra. Hasyr itu, takhsisu amrin bi'akhar bitorikin makhsusin, mengkhususkan satu hal dari hal yang lain dengan jalan tertentu. Ia dipakai untuk menyempitkan jumlah sesuai apa yang disebutkannya saja. Hasyr itu dalam bahasa Indonesia mewakili kata hanya, saja, tidak ada sesuatu kecuali A, dan semisalnya. Dari semua jalan yang tersedia untuk menopang hasyr, saya tidak melihat kalimat di atas memiliki salah satunya. Mungkin Anda tidak setuju dengan saya, karena masih ada kaidah nahwu yang lain yang bisa dipakai untuk mengokohkan teori Kiai Imad bahwa anak Ahmad al-Abah hanya 3 saja. Ketidaksetujuan itu berangkat dari syahid yang disebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah, jika kalian menghitung nikmat Allah. Kata kuncinya nikmat di sini, meskipun ia isim jenis yang bermakna tunggal atau mufrad, ia mengandung keseluruhan nikmat Allah. Al-mufradul mudhafu yashtamilul umuma ya'ummu kullama yadkhulu fi hadzal ism. Isim mufrad atau kata tunggal yang diidhofahkan itu mencakup makna umum. Ia mencakup semua hal yang terkandung di dalam isim tersebut. Maka terjemah dari ayat tersebut yang paling tepat ialah jika kalian menghitung semua nikmat Allah. Jadi tidak hanya satu nikmat saja, tapi semua kenikmatan yang Allah berikan. Kaidah itu sah dipakai, dan mari kita coba terapkan. Amma Ahmad al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah, maka seluruh keturunannya adalah 3 pria. Jadi kata aqibuh yang mufrad dan diidhofakan ini seharusnya tidak dimaknai satu keturunan, tapi seluruh keturunannya adalah 3 pria. Dan nama-namanya persis seperti yang disebutkan oleh Fakhrur Razi. Ini harus diakui saran yang bagus, dan seharusnya Kiai Imad memakai kaidah ini karena lebih masuk akal daripada taukid tadi. Kendati pun demikian, entah faedah apa yang mau disodorkan oleh Kiai Imad dari jumlah ismiyah tadi, baik itu taukid, hasyr maupun syumulan hakikian, itu semua tidak akan ada artinya jika melawan bukti historis. Inilah yang mengantarkan Anda pada kelemahan argumen Kiai Imad yang kedua. Kita uji seberapa akurat analisa Kiai Imad memakai kaidah gramatikal tersebut untuk menganulir Ubaidillah. Pertama, kita harus mengerti dulu logika yang disusun Kiai Imad. Jika Kiai Imad benar bahwa jumlah ismiyah ini mengandung taukid atau peluang lain berfaedah hasyron dan syumulan hakikian tadi, maka seluruh keturunan fulan hanyalah sejumlah yang disebutkan oleh Fakhrur Razi. Tidak hanya dari segi jumlah saja, nama-namanya pun harus sama persis dengan yang disebutkan Fakhrur Razi. Sekali lagi, jika redaksi jumlah ismiyah Fakhrur Razi menyebutkan anak dari fulan adalah 3 dan mereka adalah A,
B, dan C, maka itulah jumlah keturunannya. Sekaligus nama selain A, B, dan C sebagai anak fulan itu tertutup secara ilmiah. Mari kita ukur seberapa ilmiah argumen itu. Dimulai dari redaksi yang dipakai Kiai Imad untuk menganulir Ubaidillah. Amma Ahmad al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin, Muhammad Abu Ja'far bin Roy wa Ali bin Ramallah wa Husain aqibuhu min Naisabur. Terjemahan kalimat di atas dengan cara Kiai Imad. Adapun Ahmad al-Abah, maka sungguh keturunannya itu dari 3 putra, Muhammad Abu Ja'far di Roy, Ali di Ramallah, dan Husain yang keturunannya di Naisabur. Sayangnya Kiai Imad tidak menuliskan redaksi setelahnya. Padahal dari sana kita tahu sebuah petunjuk seberapa kuat ide hanya ada 3 ini. Redaksi itu adalah Amma Muhammad Abu Ja'far fa'aqibuhu min rajulin wahidin ismuhu Ali wa aqibu Ali hadza min rajulin wahidin ismuhu Husain Abul Qasim. Kita coba terjemah dengan cara Kiai Imad, yaitu jumlah ismiyah yang mengandung takkid. Adapun Muhammad Abu Ja'far sungguh memiliki 1 anak laki-laki bernama Ali, dan Ali ini sungguh memiliki anak bernama Husain Abul Qasim. Resume sesuai logika Kiai Imad jadinya begini. Muhammad Abu Ja'far punya anak tunggal bernama Ali, dan Ali juga punya anak tunggal bernama Husain. Grafik semata wayang garis keturunan di atas seperti ini: Ahmad, Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada kesempatan memasukkan nama lain karena sudah tertutup secara ilmiah. Kita uji seberapa kuat itu. Untuk menguji apakah angka dan nama ini sudah final berdasarkan jumlah ismiyah tadi, saya ajukan kritik sumber dengan komparasi kitab yang lebih tua. Coba kita cari siapa itu Muhammad bin Ahmad yang digelar Roy. Muntaqilatut Thalibiyah, karena Ibnu Tubatuba mendokumentasikan perpindahan keturunan Abi Thalib termasuk kota Roy. Bin Roy, Muhammad bin Ahmad An-Nufat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar. Akibuhu Muhammadun wa Aliyun wal Husain. Di kota Roy ada keturunan Abi Thalib yang bernama Muhammad bin Ahmad An-Nufat. Keturunannya ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Dari Muntaqilah diketahui bahwa Muhammad yang disebut dengan Fakhrur Razi beranak tunggal bernama Ali ternyata punya anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Untuk kali pertama, jika redaksi Fakhrur Razi dibaksa menuruti logika Kiai Imad, maka Fakhrur Razi harus menyelisihi ulama nasab sebelumnya yang menyebutkan anak Muhammad Ja'far ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Padahal kata Fakhrur Razi cuma 1, Ali saja. Kita lacak lagi siapa Ali di sini. Dalam notasi kitab Ibnu Tubatuba disebutkan bahwa Ali adalah ayah dari Abu Ja'far Muhammad yang buta di masa tuanya dan pindah ke Basrah. Keterangan orang buta ini bisa dilacak dari Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili, ulama nasab sezaman dengan Ibnu Tubatuba. Wa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi min waladihi Abu Ja'far Al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad An-Naqib. Sampel dari Al-Ubaidili melacak keturunan Ahmad seperti ini: Ahmad, Muhammad, Ali, Muhammad Abu Ja'far yang buta. Fakhrur Razi mengatakan anaknya Ali bernama Husain. Sementara Al-Ubaidili, ulama nasab yang lebih tua jaraknya 150 tahun dari Fakhrur Razi, menyebutkan nama anak Ali bernama Muhammad Abu Ja'far yang buta. Tentu saja Husain yang berkunyah Abul Qasim tidak sama dengan Muhammad yang berkunyah Abu Ja'far. Tentu saja keduanya ini berbeda. Masalahnya ini ta'arud atau tanakut. Keduanya bisa dijadikan dalil secara diametral atau keduanya saling menganulir satu sama lain. Untuk kali kedua, jika redaksi Fakhrur Razi dipaksa menuruti logika Kiai Imad, maka Fakhrur Razi harus menyelisihi satu lagi ulama nasab yang menyebutkan keturunan Ali ada yang bernama Muhammad Abu Ja'far. Jadi Fakhrur Razi tidak hanya menyelisihi Ibnu Tubatuba, ia juga menyelisihi Al-Ubaidili sekaligus kala menyebut Ali punya anak semata wayang bernama Husain Abul Qasim. Padahal Al-Ubaidili merekam nama anak Ali adalah Muhammad Abu Ja'far. Namun jika redaksi Fakhrur Razi tidak kita maknai seperti Kiai Imad tadi, yaitu takkid, maka kita menemukan petunjuk bahwa informasi Fakhrur Razi justru bisa melengkapi keterangan Al-Ubaidili. Dan inilah yang menurut saya paling masuk akal. Tak menyebutkan nama, Al-Ubaidili hanya memberikan kode bahwa Muhammad Abu Ja'far yang buta memiliki saudara laki-laki yang tinggal di gunung dan berketurunan. Jika redaksi Fakhrur Razi masih belum final, kala ia menyebutkan anak dari Ali bernama Husain Abul Qasim, mungkin ia adalah nama saudara Muhammad Abu Ja'far yang tinggal di gunung dan berketurunan itu. Bagaimana cara membuktikannya? Al-Fakhri fi Ansabit Thalibin karya Al-Marwazi. Kitab ini sezaman dengan Fakhrur Razi. Ada kode tentang siapa saudara Muhammad Abu Ja'far yang tinggal di gunung, atau lebih tepatnya gunung mana. Minhum Abu Ja'far Al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abah lahu aulad bil Basrah wa akhuhu fil jabali bikum lahum aulad. Kode penting, saudara Muhammad Abu Ja'far tinggal di Gunung Kum. Kita kembali ke Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Al-Husain Abul Qasim intaqala minkum ila ba'di qura Roy. Husain Abul Qasim berpindah dari Kum ke desa Roy dan menetap di sana. Ada peluang bahwa Abul Qasim ini adalah saudara Muhammad Abu Ja'far. Namun ada sedikit kendala.
Al-Ubaidili dan Al-Marwazi mengatakan saudaranya tinggal di gunung. Kodenya jelas, gunung di Kum. Sementara Fahru hanya menyebut Kum sebagai kode domisili Husain Abul Qasim. Kita lacak memakai kritik teks yang dipakai Al-Ubaidili. Dalam redaksinya, ketika menceritakan kedatangan Muhammad Abu Ja'far ke Basrah, Al-Ubaidili memakai redaksi inhadaro. Menurut kamus Al-Munawir yang saya pakai, ia bermakna turun ke bawah. Al-Ubaidili dikenal sebagai nasabatu Irak yang tinggal di Baghdad dan meninggal di Damaskus. Baghdad itu kota yang dari permukaan air laut sekitar 34 meter, sementara Kum yang letaknya sebelah timur Irak, ketinggiannya dari permukaan air laut sekitar 936 meter. Maka bagi penglihatan orang Baghdad, kala menatap Irak, akan nampak seperti melihat gunung karena letaknya yang jauh lebih tinggi. Besar kemungkinan Al-Ubaidili memakai redaksi inhadaro untuk kedatangan Muhammad Abu Ja'far dari Iran ke Basrah, karena memang perjalanannya menurun dari sudut pandang penduduk Basrah. Kum memang memiliki gunung, tapi penglihatan orang Basrah, perjalanan dari Kum ke Baghdad adalah turun gunung itu sendiri. Mungkin bukan turun gunung secara harfiah, namun Kum sendiri adalah gunung bagi mata orang Basrah karena letaknya dari permukaan air laut jauh lebih tinggi. Kecocokan ini semua akhirnya memberi peluang bahwa Husain Abul Qasim yang disebutkan Fahru Razi tidak lain adalah saudara dari Muhammad Abu Ja'far yang buta dari redaksinya Al-Ubaidili. Maka grafisnya seperti ini: Ahmad, Muhammad, Ali, Muhammad Abu Ja'far, dan Husain Abul Qasim. Dan inilah cara pandang yang jauh lebih masuk akal. Namun jika Kiai Imad mempertahankan kalimat ini mengandung faedah taukid, sehingga nama yang disebut Fahru Razi sudah final, maka Kiai Imad perlu mengajukan dalil yang lebih dari sekadar gramatika Arab. Karena Fahru Razi ternyata jika memakai logika Kiai Imad menyelisihi Al-Ubaidili dan Ibnu Tubatuba sekaligus secara data historis. Dan saya yakin Kiai Imad akan kesulitan mempertahankan teori ini, karena saya akan mengajukan satu contoh redaksi Fahru Razi yang jauh lebih galak dari redaksi yang dipakai Kiai Imad untuk menganulir Ubaidillah. Pada halaman 111, ketika menyebutkan keturunan Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi, redaksi Fahru Razi jauh lebih mengunci ketika ia menyebutkan anak Ahmad Al-Abah. Redaksi Kiai Imad masih belum ada apa-apanya dibandingkan ini, karena tidak ada taukid, tidak ada syumulun hakikiyun, tapi langsung hasar. Wa amma Muhammad Al-Akbar ibn Ali Al-Uraidi falahu minal muqibina sab'atun. Terjemahan ala pesantrennya begini: wa amma Muhammadun Al-Akbaru ibnu Aliin Al-Uraidi lan anapun tawi Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi falahu mongko iku tetep kedua Muhammad Al-Akbar minal muqibina saking keturunan sab'atun utawi pitung menungso. Au kama qala Fahru Razi. Redaksi ini sangat layak diterjemahkan hanya 7, karena teks falahu minal muqibin adalah khobar muqaddam yang harusnya berada di belakang. Dan sesuai kaidah nahwu, kalimat ini memenuhi banget untuk disebut hasar. Namun jika benar bahwa anak Muhammad hanya ada 7 dan nama mereka adalah seperti yang disebutkan Fahru Razi, coba kita uji seberapa kuat faedah hasar itu ketika dihadapkan pada bukti historis yang dicatat Al-Majdi karya Al-Umari. Wa waladu Muhammadin ibni Aliin Al-Uraidi ila anqal sab'u banatin wa tis'atu badina au kama qala Al-Umari. Dan anak Muhammad bin Ali Al-Uraidi itu ada 7 perempuan dan 9 laki-laki. Jadi anak Muhammad Al-Akbar itu ada 16. Beda angka dengan Fahru Razi yang cuma menyebut 9. Oke, mungkin Fahru Razi hanya menyebutkan keturunan yang laki-laki saja, makanya ia tidak mencatat nama perempuan. Tapi lihatlah jumlah anak laki-laki dari Muhammad Al-Akbar dari dua nasabah ini. Fahru Razi menyebutkan anak Muhammad Al-Akbar ada 7. Namun Al-Umari menyebutkan anaknya ada 9. Dari seluruh nama yang disebutkan keduanya, ada 6 nama yang sama. Mereka adalah Isa, Yahya, Hasan, Husain, Musa, dan Ja'far. Nama yang tidak dicantumkan Fahru Razi namun ditulis oleh Al-Umari ada 3, yaitu Ibrahim, Ali, dan Ishak. Dari catatan Al-Umari, Ibrahim memiliki satu anak bernama Muhammad, sementara Ali memiliki satu anak yang bernama Ibnu Tibalah, dan Ibnu Tibalah ini memiliki satu anak yang tinggal di Syam. Maka kedua nama ini berketurunan. Jika Fahru Razi tidak mencatat nama Ishak, masih bisa dimengerti karena Al-Umari mendapati Ishak hanya memiliki anak perempuan. Namun jika Ibrahim dan Ali tidak dicantumkan Fahru Razi, apa yang menjadi alasannya? Dan ada satu hal yang unik. Al-Umari tidak pernah menyebutkan Muhammad sebagai anak Muhammad Al-Akbar. Namun Fahru Razi sendirian mencantumkannya di dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Muhammad bin Muhammad Al-Akbar ini memiliki satu anak laki-laki yang punya keturunan tersisa sebanyak 4 orang. Ia adalah Ismail, Yahya, Muhammad Ats-Tsalis, dan Soleh. Jika jumlah ismiyah yang ditulis Fahru Razi berfaedah hasyr, maka seharusnya ia tidak bertentangan dengan Al-Umari, ahli nasab yang lebih tua dan sezaman dengan cicit Muhammad Al-Akbar.
Namun faktanya antara Fakhrul Razi dan Al-Umari berbeda soal angka dan berbeda soal nama. Itu jika hasrnya ditetapkan. Atau memang jumlah ismiyah yang jelas-jelas hasr ini tidak berfaedah apa-apa. Ya, hanya jumlah ismiyah biasa yang tidak berarti final. Seperti informasi Fakhrul Razi ternyata melengkapi informasi Al-Ubaidili sebelumnya tentang Muhammad Abu Ja'far. Dan besar kemungkinan informasi Fakhrul Razi juga melengkapi informasi Al-Umari ini. Dan menurut saya ini lebih masuk akal. Jauh lebih masuk akal dibandingkan teori Kiaimat yang mekso jumlah ismiyah ini berangka dan bernama final. Karena paragraf selanjutnya, informasi Fakhrul Razi menjelaskan keturunan Isa bin Muhammad Al-Akbar dengan komposisi yang sama, yaitu hasar. Redaksinya seperti ini. Amma Isa falahu minal muqibina hada asyara rajulan. Adapun Isa bin Muhammad Al-Akbar, maka hanya baginya itu keturunan yang berjumlah 11 laki. Coba kita bandingkan dengan Al-Majdi sekali lagi. Fawalada Isa ar-Rumi khamsa banatin wa isna asyara waladan lam yaqibu. Wa mimman aqaba min waladihi au kama qala Al-Umari. Maka Isa ar-Rumi memiliki 5 anak perempuan dan 12 anak lelaki yang tidak memiliki keturunan. Di antara anak Isa yang memiliki keturunan ialah, setelah saya hitung, jumlahnya ada 17. Dari seluruh nama yang disebutkan, ada 10 nama yang sama. Mereka adalah Yahya, Ali Abu Turab, Musa, Ja'far, Ishaq Al-Ahnaf, Isa, Hasan, Husain, Ahmad Al-Abah, dan Muhammad Al-Azraq. Ada 5 nama yang masuk akal jika tidak ditulis Fakhrul Razi karena memang memiliki anak perempuan. Mereka adalah Ismail, Hamzah, Zaid, Qasim, dan Harun. Namun, dari catatan Al-Umari, ada 2 nama yang tidak ditulis Fakhrul Razi, yaitu Ibrahim yang memiliki banyak anak di Roy. Cukup aneh karena Roy adalah tempat tinggal Fakhrul Razi, dan Ali Al-Azhar yang memiliki 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Artinya, kedua orang ini berketurunan dan salah satunya adalah tetangga Fakhrul Razi. Pertanyaan kemudian, kenapa tidak sampai ditulis? Apakah di masa Fakhrul Razi keturunan mereka berdua sudah punah? Untuk menjawab itu harus menghadirkan dalil, tidak boleh asal ngomong. Dan fakta menarik lagi, Fakhrul Razi sendirian dalam mencatat nama Abdullah Al-Ahnaf sebagai keturunan Isa. Di catatan Al-Umari menyebutkan Abdullah, namun ia tinggal di Madinah. Sementara Fakhrul Razi menulis Abdullah sebagai penduduk Syam. Meski nama keduanya sama, yaitu Abdullah, di dalam catatan Al-Umari, ia adalah keturunan Isa bin Muhammad Al-Akbar. Tidak ada nama Abdullah yang dicatat Al-Umari sebagai anak Isa. Ia bukanlah Abdullah Al-Ahnaf yang ditulis oleh Fakhrul Razi. Ternyata nama ini tidak tertulis di kitab yang lebih tua seperti Al-Majdi. Jika jumlah ismiyah yang ditulis Fakhrul Razi berfaedah hasr dan final, maka seharusnya ia tidak bertentangan dengan Al-Umari, ahli nasab yang lebih tua dan sezaman dengan Isa bin Muhammad Al-Akbar. Namun faktanya, Fakhrul Razi menyelisihi Al-Umari dari segi jumlah dan menyelisihi Al-Umari dari segi nama jika diberlakukan faedah hasar tadi. Untuk Kiai Imad dan semua orang yang memahami redaksi Fakhrul Razi seharfiah ini tanpa memperhatikan kritik sumber dan kritik teks, maka perlu menghadirkan dalil yang lebih dari gramatika Arab. Karena cara ini secara faktual sudah rontok di depan data historis yang lebih tua. Nah, jika sudah lebih dari 4 kali dibuktikan bahwa redaksi jumlah ismiyah ini tidak berarti apa-apa, bahkan hanya mungkin bisa dianggap jumlah ismiyah biasa, seharusnya kita bisa menilai bahwa ikhtiar Kiai Imad untuk menutup kemungkinan nama lain dari 3 yang disebutkan Fakhrul Razi tidak sepenuhnya ilmiah. Kenapa? Fakhrul Razi adalah orang yang sama yang menulis semua redaksi jumlah ismiyah itu di dalam kitabnya. Jika jumlah ismiyah paragraf sebelumnya lebih masuk akal jika tidak dianggap hasr, dan jika jumlah ismiyah setelahnya lebih masuk akal jika tidak dianggap taukid, apa yang membuat jumlah ismiyah yang dipakai Kiai Imad tidak berlaku hal yang sama? Menurut saya ini sudah bukan kebetulan lagi, tapi sudah menjadi pola. Untuk merubuhkan sebuah pola, Kiai Imad harus menghadirkan dalil bahwa jumlah ismiyah yang ia pakai untuk menganulir nama Ubaidillah memiliki pengecualian. Namun jika kesulitan, dan saya yakin pasti sulit merontokkan data historis dengan mainan terkip begini, maka ada kesimpulan alternatif yang lebih baik. Meskipun Fakhrul Razi menyebut 3, angka itu belum sepenuhnya final dan masih memiliki peluang untuk memasukkan nama lain, termasuk Ubaidillah. Konsekuensi logisnya, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Fakhrul Razi tidak sepenuhnya disebut kitab yang ihatoh atau kitab yang menyeluruh dan menulis secara administratif semua nama. Mungkin Anda berpikir, yang diminta Kiai Imad itu kitab tua yang menyebutkan nama Ubaidillah, bukan was-was soal nahwu dan tarkib. Loh,
Anda harus tahu kalau Kiai Imad menganulir nama Ubaidillah itu bukan hanya karena namanya sunyi dari literatur sezaman. Kiai Imad menganulir nama Ubaidillah karena Fakhrul Razi hanya menyebutkan 3 anak Ahmad Al-Muhajir dan Ubaidillah tidak ada di sana. Setelah kita ketahui bahwa nama yang disebutkan Fakhrul Razi ternyata belum final, sementara Kiai Imad meyakini ia final, semua uraian tadi sedang berupaya membuktikan kebalikannya. Lantas, bagaimana cara melacak Ubaidillah jika namanya sunyi dari kitab-kitab nasab selama 400 tahun? Ya pakai cara yang lain, yaitu yang insya Allah akan saya jelaskan uraiannya dalam video selanjutnya. Video ini hanya mengulas seberapa kokoh argumen Kiai Imad ketika memakai Fakhrul Razi sebagai tolok ukur, dan ternyata argumen ini rontok di hadapan pola-pola historis. Fa'idza thabata khilafu ma yad'u saqatatil adillah wa lam yuqtada biha li'anna dalila idza tatarraqa ilaihi al-ihtimal saqata fihi istidlal. Saya Romal Abbas, ini Pak Panjang Kantor.